Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa. Jumpa lagi dalam pembahasan Google Form, masih berkaitan dengan pembuatan soal secara daring. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana menyisipkan gambar, menyisipkan soal matematika atau persamaan matematika, atau menyisipkan teks khususnya untuk soal-soal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang membutuhkan cetak tebal, cetak miring, atau ada kata yang digarisbawahi. Kita fokus ke soal yang membutuhkan rumus matematika. Kalau soalnya sederhana, itu tidak masalah, kita menggunakan latex. Tapi kalau soalnya sudah agak kompleks, penggunaan latex sangat sulit. Misalnya soalnya seperti ini. Tentu yang jarang berkecimpung dengan latex untuk membuat soal seperti ini di Google Form agak susah, apalagi jika sudah berkaitan dengan soal yang ada gambarnya. Ini soal kimia contohnya ini, atau soal fisika seperti ini. Ini kalau kita menggunakan latex atau menggambar, tentu kita akan kesulitan. Atau soal yang melibatkan tabel. Nah, ketika menggunakan latex itu sulit, maka ada alternatif lain, ya. Ada alternatif lain dengan menggunakan screen capture gambar. Ya, kita mengcapture soal yang sudah dibuat di Microsoft Word, itu kita ambil gambarnya, kita salin gambarnya, kita simpan dalam bentuk gambar, kemudian baru kita unggah ke soal yang dibuat dalam Google Form. Ya, ada banyak aplikasi screen capture itu, Bapak Ibu, yang bisa digunakan. Aplikasi yang merupakan bawaan Windows itu disebut dengan Sniping Tool. Ya, ini sudah tertanam dalam Windows, jadi kita tidak perlu melakukan install. Ya, jadi cukup diketikkan pada pojok kiri bawah di sini, ya, ketikkan Sniping Tool. Nah, itu sudah muncul di atas. Nah, ini sudah muncul di atas, logonya gunting, ya. Nah, kalau ingin mudah supaya setiap kita ingin menggunakan Sniping Tool, ini kita letakkan pada taskbar ini. Caranya ini klik kanan, ya, taruh dia di taskbar. Ini sudah saya taruh tadi, Mbak, klik kanan, ya, pintu taskbar, maka di sini akan muncul. Karena sudah muncul di sini, maka kita tidak perlu lagi mengetikkannya di kolom pencarian ini. Cukup klikkan saja di sini, ya, klik ini, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya, klik new. Nah, pilih mana yang akan diambil gambarnya. Ya, lihat. Nah, ini ada pilihan simpan, ada pilihan copy. Karena kita akan menyisipkan gambar ini pada Google Form, maka yang kita pilih adalah simpan. Kita simpan dulu filenya ke dalam folder kita. Nanti kita akan ambil di kemudian. Ya. Contohnya mau disimpan di sini, terserah. Nah, jadi polanya begitu Bapak Ibu. Kita menyimpan gambar menggunakan screen capture yang kita ambil dari Sniping Tool, kemudian kita simpan, lalu nanti kita sisipkan. Tetapi Bapak Ibu, ada aplikasi lain yang saya lebih senang menggunakannya selain ketimbang Sniping Tool ini, karena lebih sederhana. Nama aplikasinya adalah ini, Likeshot. Ya, logonya ini seperti logo bulu ayam ini. Ya, Likeshot.
Bapak Ibu bisa mengunduhnya di bagian bawah. Ini sudah saya taruh, silakan ini diunduh, s.id/likeshot. Ini tinggal diunduh, kemudian diinstal. Oke. Proses installnya sangat sederhana karena tidak besar kapasitas ukuran filenya. Tinggal klik kanan saja, kemudian yes, ya, oke, next, I accept the agreement, next, ya. Nah, kalau tidak terhubung internet akan muncul seperti ini. Tetapi nanti kalau setelah proses instalasi itu terhubung internet, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, jika pada saat kita menginstal Likeshot, kita sedang menyalakan internet kita aktif, maka langsung diarahkan ke sini. Tetapi kalau internetnya tidak ada, maka yang muncul adalah ini, no internet. Jadi, nah, cara prakteknya penggunaan Likeshot itu cukup sederhana Bapak Ibu. Ya, cukup sederhana. Caranya kita tinggal klik tombol print screen yang ada di keyboard, ya. Klik tombol print screen yang ada di keyboard. Nah, setelah diklik nanti akan layar ini yang agak terang ini akan berubah menjadi agak redup. Ya. Contohnya ini. Nah, dia agak redup. Ya. Setelah kita klik tombol print screen, nah, tinggal drag daerah atau gambar yang mau diambil, lalu kita simpan atau salin. Kita praktek, klik print screen, ini gambar layarnya menjadi redup. Misalnya saya ingin mengambil kalimat ini, ya, tinggal di drag aja, diklik, ditahan mouse-nya, ya, klik. Nah, misalnya kita ingin menunjuk satu baris, misalnya layar berubah menjadi agak redup, kita ingin memberikan penekanan di sini. Di sini ada garis, ada lingkaran. Ya, ini bisa kita klik, misalnya ini, ya, klik garis ini, buat aja garis di sini. Misalnya kita ingin membuat penekanan di sini, warnanya bisa diubah. Ya. Oke, saya ingin kotak ini, simpan ini. Nah, dan seterusnya. Saya ingin membuat angka tanda panah. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang gambar yang terang ini adalah gambar hasil tangkapan layar kita menggunakan Likeshot. Jadi yang pertama adalah klik tombol print screen yang ada di keyboard. Layar akan berubah menjadi redup, kemudian drag, pilih gambar yang mau diambil, dia tangkap layarnya. Kemudian kalau ada yang mau disorot, ada yang mau ditekankan, tinggal menggunakan fasilitas ini. Ada tanda panah, ada garis, ada kotak. Bahkan kita bisa menulis teks. Klik T, teks, ya. Ini dia teksnya. Tulis saja ini. Latihan ambil gambar. Misalnya begitu. Ya. Oke. Dan seterusnya nanti dicoba-coba untuk lebih detailnya. Nah, kemudian yang berikut adalah karena kita ingin menyisipkan gambar ini ke Google Form, maka ada dua pilihan di bawah ini, ada salin, copy, atau simpan. Ya, terserah. Kalau tidak gambar itu tidak perlu kita simpan, maka cukup kita copy saja. Copy. Misalnya taruh di mana kita taruh, tinggal copy paste, maka dia muncul. Tetapi kalau misalnya kita ingin menyimpan, misalnya ini, ya, print screen, gambarnya kita ambil, kemudian mau disimpan, ya, ini ada gambar save, klik aja save, nanti akan muncul
tempat menaruhnya di mana. Misalnya di C boleh, di mana-mana, tergantung Bapak Ibu menaruhnya di mana. Ya, latihan misalnya. Ya, oke. Ya, tinggal di save. Ya. Nah, oke. Nah, coba kita praktekkan untuk mengambil gambar ini, mengambil soal ini. Ya. Kita ambil soal ini satu persatu, print screen, ambil soalnya. Ya. Oke, dipaskan aja pinggir-pinggir, simpan, taruh di ini soal 1. Oke. Kemudian ini ambil, simpan, soal 2. Nah, ini lebih sederhana dibandingkan sniping tool. Tinggal print screen, cetak print screen, simpan, selesai. Nah, sesuai dengan kebutuhan, mau simpan atau copy boleh. Ya. Soal 4. Nah, oke. Nah, sehingga nanti kita tidak perlu menggunakan latex. Bagaimana prakteknya? Kita sisipkan pada Google Form ketika membuat soal. Kita sudah punya soalnya tapi dalam bentuk gambar. Kita tidak menggunakan latex untuk membuat rumus. Ya. Sambung internet dulu. Ya. Saya masuk ke Drive. Ya, misalnya ini sambil baru. Google Form. Nah, misalnya saya latihan sini. Latihan soal. Ya. Oke. Nah, kalau rumus-rumusnya itu sangat banyak seperti ini, kan tidak mungkin kita bukan tidak mungkin, agak sulit kita menggunakan latex, kemudian kita memasukkannya dalam bentuk gambar. Maka cara yang sederhananya tadi itu adalah soal pertama itu kita ambil, unggah, ya. Tadi kita simpan di, bentar dulu, kita pancing, di lokal C. Saya lupa. Nah, ini soal 1. Ya, soalnya sudah ini. Hasil dari integral X plus 2 akar X kuadrat plus 4X plus 1 adalah, ini kan jawabannya sudah ada, A, B, C, D, E. Maka tinggal kita buatkan di sini opsinya, tulis A, B, C, D, E. Lalu tandai, ya, belum kita setting sebagai soal, sebagai quiz. Lalu tandai mana yang merupakan kunci jawaban. Ya. Jadikan soal ini sebagai kuis. Pertanyaan tak dijawab
kita tandai aja jawabannya yang mana ini. Misalnya jawabannya adalah ini poinnya 25 misalnya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan lagi jawabannya karena jawabannya sudah ada A, B, C, D, E. Nah, pada bagian opsi di bawahnya kita buatkan jawaban A, B, C, D, E bisa dalam bentuk pilihan ganda atau kalau mau dibuat ini drop down sudah. Soal berikutnya misalnya selesai. Nah, soalnya bisa pilihan ganda begini ini atau kalau ingin di drop down juga boleh. Ya. Ya, A, B, C terserah Bapak Ibu mau menggunakan drop down atau pilihan ganda. Yang penting kita tinggal memindahkan A, B, C-nya sini kemudian membuat kuncinya di mana. Oke, tambah soal. Tinggal ambil lagi yang tadi soal nomor 2. Tulis lagi A, B, C, D, E. Tandai kunci jawabannya yang mana. Misalnya C, poinnya berapa? 25 misalnya. Selesai. Wajib dijawab. Atau kalau soal jangan wajib dijawab karena kalau tidak bisa dijawab tidak bisa dikirim nanti. Ya, pentungannya kita hilangkan. Oke. Soal berikutnya. Ambil lagi soal nomor 3. Buatkan opsinya A, B, C, D, E. Tandai kuncinya yang mana. Atau D. Berapa skornya? 25. Selesai. Jadi jawaban A, B, C, D nya sudah ada. Tinggal kita menuliskan ulang A, B, C, D, E nya. Karena nanti siswa akan mencontreng yang ini A, B, C, D ini. Nanti kita lihat reviewnya seperti apa. Oke, kita ambil soal yang terakhir biar lengkap. Karena kita sudah tadi mengambil 4 soal. Nah, ya, biar lengkap model soalnya ada gambar, ada tabel, ada rumus matematika. Sehingga ini juga bisa digunakan di bentuk-bentuk yang lain. Nah, masukkan A, B, C, D, E. Tandai jawabannya E misalnya 25. Oke. Ya. Mari kita review. Lihat. Nah, sudah kelihatan soalnya jadi bentuk soal. Hasil integral X plus 2 akar X kuadrat plus 4X plus 1 dx adalah. Nah, siswa tinggal memilih ini A, B, C-nya. Karena A-nya adalah ini. Kemudian B-nya adalah ini. C-nya adalah ini. D-nya adalah ini. E-nya adalah ini. Dan seterusnya. Misalnya jawab A. Sama dengan ini. Soal ini jawabannya sudah ada A, B, C, D. A-nya adalah ini. B-nya adalah ini. Dan seterusnya. Jawab. Soal ini. A, B, C, D, E-nya adalah ini. Tinggal siswa itu akan melihat ini. Oh, A itu ini, B itu ini, dan seterusnya. D. Soal terakhir. Ini soal kimia. Ya. Misalnya C. Udah selesai, tinggal kirim. Ya. Ya. Demikian. Semoga bermanfaat. Bagaimana cara membuat soal yang mengandung rumus matematika atau fisika atau kimia yang banyak gambarnya tanpa menggunakan pengetikan di latex, nah, karena itu agak sulit untuk rumus yang panjang. Kalau sudah ada soal yang diketikkan di Word, tinggal kita screen capture, tangkap layarnya seperti tadi, kemudian simpan di laptop, tinggal diambil. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan untuk praktek
dalam penyusunan soal menggunakan Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.